استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من ذوى به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah Ia Allah melihat akan dikau, supaya engkau jadi takut akan Dia dan ta'zim, menghargai, membesarkan akan Dia. Inilah dinamai martabat ihsan yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menanya Jibril alaihi salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, mal ihsanu? Qala an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sambungan daripada pengajian kita sekilas tentang betapa Allah selalu dekat dengan hambanya, yaitu Allah selalu dekat dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kedekatan Allah selalu siang dan malam, pagi dan sore, bergerak, berdiam, berduduk, berjalan, apapun yang terjadi dan timbul dari makhluk, semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan, menyayangi, mencintai akan kekasihnya, akan hamba yang mulia, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua adalah merasakan keberkahannya, merasakan betapa berkat yang kita dapat dari Allah memperhatikan kekasihnya. Karena sudah kita pahami seadanya bahwa asal segala sesuatu dan dari asal itu semua terjadi, dialah hakikat alam ini, dialah ruh alam ini, dialah rahasia alam ini yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sederhana ini, satu, kita mendukung Allah sangat mencintai kekasihnya itu. Siang, malam, pagi dan sore Allah selalu bersama. Sedetik pun tidak pernah Allah memisahi kekasihnya. Satu, kita dukung cara Allah, cinta Allah, betapa sayangnya Allah, betapa cintanya Allah kepada kekasihnya.
Dua, kita harus sadar yang pantas diperhatikan, disayangi adalah hanya kekasih. Yang pantas disayangi, diperhatikan hanya kekasihnya. Dua pahaman: satu, dukungan percintaan; dua, kita sadar yang pantas dapat perhatian dan tambahan kasih sayang adalah kekasihnya. Kita ucapkan dalam sebuah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mendukung percintaanmu, tambah terus rahmatmu, kasih sayangmu, kebesaranmu, keagunganmu kepada kekasihmu. Terus, jangan berhenti, tambahi terus ya Allah, terus dan terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin canggih dunia, semakin kita betapa melihat perhatian, kasih sayang, tambahan Allah, rahmatnya kepada kekasihnya. Sekaligus Allah menambahi kebesaran, kemuliaan, keagungan kepada kekasihnya, sekaligus Allah menceritakan siapa dirinya yang bisa segala-galanya, yang bisa segala-galanya. Dengan nur Nabi Muhammad kita kenal Allah, dengan nur Nabi Muhammad kita jadi tahu cerita Allah, dengan nur Nabi Muhammad kita jadi lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa di zaman Nabi, di zaman sahabat, alat canggih mereka belum bisa menemukan dan melihat, tapi karomat, mukjizat mereka menyaksikan. Maka lewat karomat, lewat mukjizat, lewat perkara menyalahi adat, mereka telah meyakini dan melihat betapa Allah bisa segala-galanya. Dan itu semua yang memberitakan, yang menyampaikan, yang memerankan hak satu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka udah ngomong hati ke hati, walaupun mulut mereka diam, para aulia bisa ngomong hati ke hati. Belum ada lagi alat canggih secanggih mereka. Dalam sekejap mata Banjar Mekah sudah sampai, Mekah Banjar dalam hitungan menit sudah sampai. Mereka telah melihat, mereka telah merasa, mereka telah menyaksikan akan betapa Allah perhatian dengan nur Nabi Muhammad, hingga mereka melihat akan Allah itu memang seraba bisa. Lewat karamat, lewat mukjizat yang Allah perlihatkan kepada mereka. Mereka tahu isi hati manusia. Saat alat canggih mungkin hanya tahu janin di dalam perut. Mereka sudah diberi kelebihan oleh Allah, punya pandangan, punya penglihatan, mampu mengetahui isi hati manusia. Mungkin perakiraan cuaca bisa menjawab seminggu, sebulan dan seterusnya, hujan, panas, petir, guntur, tapi mereka bisa menembus lauhil mahfuz hingga tahu kapan segalanya terjadi. Kenapa? Satu jawaban, mereka punya akhlak. Apa akhlak mereka? Mereka orang yang duduk di kehambaan hingga Allah beri kelebihan. Tahakkuk, mantap-mantaplah kalian duduk di dalam kejahilan, akan Allah luruk ilmu dan pengetahuan. Mantap-mantaplah duduk di dalam kehinaan, akan Allah luruk kemuliaan dan keagungan. Mantap-mantaplah duduk di dalam kehambaan, cerita Allah akan nampak dengan sempurna di dalam hidup kalian. Mereka merasakan kebesaran Allah melewat nur Muhammad, yaitu batang tubuh mereka. Mereka bisa ke Mekah sekejap mata. Mereka melihat kebesaran Allah. Allah dengan kebesarannya mampu membaca hati manusia dengan batang dan hati mereka. Mereka menyaksikan dan merasakan bahwa Allah memang seraba bisa. Namun mereka sadar semua berkat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka sama sekali tidak bisa apa-apa. Nah, dikala Jibril bertanya mal ihsan, qala an ta'buda rabbaka ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa ihsan itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu bahwa engkau berbuat ibadat, melaksanakan kebaikan, salat, zikir, tasbih, apapun, seolah-olah engkau melihat akan dia. Kenapa jadi seolah-olah? Karena kita hanya mampu melihat baginda Rasul yang memerankan tentang Allah, bukan Allah langsung yang kita lihat. Lalu sepertinya kita bisa melihat Allah, sepertinya kita memandang Allah. Kenapa? Karena kita kadangkala langsung melihat Allah, tapi yang kita lihat mazhar Allah, nur Allah, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kita melihat matahari, sepertinya kita melihat Allah. Kita terjawab di hati, hanya Allah yang mampu menerangi bumi. Buktinya mana? Matahari hadir. Melihat matahari seakan-akan melihat Allah. Terus melihat bulan seakan-akan melihat Allah. Melihat lading seakan-akan melihat Allah. Tapi kita sadar, lading tetap lading, matahari tetap matahari, bulan tetap bulan. Siapa hakikat mereka semua itu? Dialah Nabi Agung Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Oleh karena itu, dalam kata Muhammadun Rasulullah bahrun la sahila lahu, ini seperti lautan yang tak punya tepi. Semua yang terjadi dari awal sampai akhir dan seterusnya hanya satu, fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithalih. Satu cerita, dia hanya menceritakan tentang hebatnya Nabi Muhammad. Dia menceritakan betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa mulianya Nabi Muhammad. Allah menyatakan, hai kekasihku Muhammad, kau agung, kau hebat, kau mulia. Allah jadikan bumi, Allah jadikan langit, Allah jadikan matahari. Allah bilang kau agung, kau hebat, kau mulia, kau terangi bumi, kau terangi malam dengan cahayamu. Dengan air, Allah bilang, hai air, kau bisa menghilangkan haus dahaga. Dengan api, hai api, kau bisa membakar buat orang bermasak. Dengan obat, Allah bilang, memuji dan mengagungkan, hai obat, kau bisa menyembuhkan. Tapi sang kekasih hati yang beradab berkata, bukan hamba ya Allah, tapi engkau. Ketika Allah memuji beliau, beliau balik memuji Allah. Ketika Allah menyanjung beliau, beliau balik memuji Allah. Itulah dia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Inilah percintaan yang sangat indah dalam sebuah film hidup dan kehidupan. Ketika sang kekasih saling memuji, ketika sang kekasih saling menghormat dan menghargai. Allah mengatakan kau hebat, kau mulia, kau punya kelebihan. Kata Nabi Muhammad, engkau ya Allah yang punya keagungan, kau yang punya kebesaran. Ini bahasa cinta yang sungguh sempurna. Jelas? Paham? Nah, semua cerita Allah hanya kita lihat dalam sebuah film, bukan di kenyataan. Semua cerita Allah hanya kita lihat di layar tancap, dan layar tancap film itu dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nampak filmnya, jelas ceritanya. Layar tancap tak pernah mendinding sebuah kisah. Layar tancap tidak pernah menutup dan melindungi sebuah kisah. Bahkan dengan adanya layar tancap terlihat jelas sebuah cerita. Maka tidak ada istilah Nur Muhammad menghalangi Allah Ta'ala. Tidak ada istilah nur itu menghijab Allah Ta'ala. Bahkan dengan nur itu kita jadi tahu dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah kita terus bersalawat, mendukung Allah mencintai kekasihnya, kekasihnya mencintai Allah. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika Rasul berkata kebesaran, keagungan, kemuliaan milikmu, apa kata Allah? Assalamu alayka, keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan milikmu. Mereka saling memuji, mereka saling menyanjung, mereka saling mengagungkan, mereka saling membuka rahasia cinta mereka. Kita dukung percintaan yang indah ini, dan kita pun harus sadar dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berhak ditambah rahmat, yang berhak diagungkan, yang berhak dibesarkan hanya Dia, Sayyiduna wa Habibuna. Dari karena itu Burdah dikarang, dari karena itu Ad-Dibai dikarang, dari karena itu Al-Barzanji dikarang, dari karena itu Al-Azab dikarang, dari karena itu Simtud Durar Maulid Habsi dikarang. Mereka inilah orang yang telah membuka rahasia cinta. Al-Habib Durrahman Ad-Dibai membuka rahasia cinta. Al-Kaun kulluhu isyarah, semua alam ada bahasa. Wa anta al-maqsud, tapi engkau hai Rasulullah sebagai tujuan. Sulusun min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dalam Ad-Dibai, umatku ada sepertiga yang masuk surga tidak ada hisab. Siapa mereka? Yahmadunallah fi kulli syiddatin wa rakha, yang selalu memuji, membenarkan, mengagungkan Allah walaupun dalam hal musibah dan malapetaka. Kenapa? Karena mereka yakin Allah pasti berbuat baik walaupun aku tidak tahu alasan dan penjelasannya, tapi apapun yang dilakukan Allah pasti itu baik buat diriku. Yahmadunallah, mereka selalu memuji, memuji dan memuji. Dalam Ad-Dibai diceritakan betapa ribut tumbur siapa Nur kekasih Allah. Apakah Nabi Adam? Bukan. Apakah Nabi Nuh? Kata Allah dengan Nur itu Nuh selamat daripada topan. Apakah Nabi Ibrahim? Bukan. Bahkan dengan Nur itu Nabi Ibrahim kebal daripada api. Nabi Musa? Bukan. Nabi Isa? Bukan. Namun setelah Nabi Isa sebentar lagi akan muncul yang dimaksud. Semua berita sudah mulai zaman Nabi Adam tumbur. Bahkan Nabi Adam sendiri menanyakan kepada Allah, siapa orang yang namanya berdampingan dengan namamu? Padahal hamba tahu tidak ada orang yang kau jadikan selain hamba Adam. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia? Allah menjawab, laulahu ma khalaqtul aflak wala khalaqtuka. Seandainya tidak ada orang itu, kau tidak kujadikan, dan alam semesta pun tidak akan pernah kujadikan. Aku bercinta, aku menghargai, aku memandang dirinya lah yang jadi sebab kujadikan langit. Nabi Musa berkata, ya Allah, betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa hebatnya kekasihmu itu. Tolong beritahu kepadaku kehebatan yang luar biasa apa, hai Allah, dibanding ulun sebagai nabi dan rasul juga. Apa kata Allah? Musa, kau tidak bisa melawan kekasihku. Musa, kau cari ridhaku, kau minta ridhaku, sedangkan aku berbuat menunggu ridha kekasihku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai kekasihku Muhammad, apa yang bikin kau ridha? Apa yang bikin kau senang? Allah nanya sama Nabi Muhammad, yang bikin kau senang apa? Yang bikin kau ridha apa? Aku nanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ahadun min ummati la yadkhulunan nar. Satu pun ya Allah umat ulun jangan masuk neraka. Kalau itu yang engkau inginkan, hai kekasihku, aku beri patarda. Lalu Rasulullah pun baru gembira, baru senang. Allah, itu nabinya kita.
Itu yang membuat Nabi Adam, Nabi Musa dengan jalan cerita seperti ini, betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa mulia Nabi Muhammad. Mereka berkata, ya Allah, pacul pangkat kenabian dan kerasulan ulun, angkat ulun menjadi umat Nabi Muhammad. Pacul pangkat kerasulan dan kenabian ulun, angkat ulun menjadi umat, agar ulun dekat dengan aslul asya, asal segala sesuatu. Ulun kada hendak menyamai, ulun kada hendak menandingi, ulun hendak jadi umatnya aja. Mereka tahu hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, jadi mari kita coba seperti salat 5 waktu. Belajarlah fikih dari awal sembahyang takbir sampai salam, disertai terlebih dahulu dengan suci dari hadas kecil dan besar. Menghadap kiblat. Kenapa? Karena ingin memerankan, ingin mempraktekkan, ingin memperlihatkan kayak apa Rasulullah sembahyang. Bukan karena kita yang punya kelebihan, bukan karena kita yang punya kebaikan. Ini yang kita lakukan peran. Seorang artis paham dengan arti peran. Artinya itu bukan kisah kita, itu bukan cerita kita. Peran wali songo, bukannya nang jadi artis tuh wali songonya lain, padahal nang waktu film sebelumnya ini jadi maling. Nah, mbah film berikutnya jadi peran wali songo. Peran menghadap kiblat. Apa yang dihadapkan? Dada. Justru itu dijaga. Orang-orang nang lamak mungkal, lamak gonol awak, jadi waktu tahiyat akhir jangan sampai tahiyat akhirnya kainin tedengkek. Ini kemana nih? Ke situ. Nah, mun magun-magun nang kaini baik kaini aja tahiyat akhir sudah. Nah, yang penting dada ke situ. Jelas kah? Amunnya lama. Ini kemana nih? Nah, kada ke kiblat. Satu, dada. Kenapa jadi harus mempertahankan, menjaga, memperhatikan? Peran. Karena di katurang ini harus action. Takbir sampai salam. Sembahlah Allah sepertinya engkau melihat Allah, sepertinya engkau menyaksikan kisah Allah, sepertinya engkau menonton kisah Allah. Di mana kisah Allah itu? Di diri Sayyidina wa Habibina Muhammad. Rasulullah punya hak. Qul Allah thumma darhum bi khawdihim yal'abun. Rasulullah punya hak untuk memandang, membesarkan langsung kepada Allah. Kita punya adab, harus menata, menyusun, betangga, beaturan. Yang kita lihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hadis Nabi sederhana, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila kita salat Allahu Akbar, perankan kayak apa Rasulullah takbir. Tonton kayak apa Rasulullah mengucap dan mengangkat takbir. Baca doa iftitah, baca Fatihah. Kita asyik dengan menonton film kekasih Allah. Yang kekasih Allah ini nyata banget adalah gambaran Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, yang mengangkatkan tangan Allah, yang merukukkan Allah, yang menyujudkan Allah. Kenapa jadi tahu Allah? Ada orang yang memerankan. Siapa orang itu? Sayyiduna wa Habibuna. Gak mungkin kita bisa melihat Allah tanpa memandang filmnya. Gak mungkin bisa menyaksikan Allah tanpa melihat layar tancapnya. Kadang mungkin langsung mengenal, melihat, mengetahui, merasakan Allah tanpa melihat TV-nya. Maka TV-nya dulu yang kita pandang, layar tancapnya dulu yang kita pandang. Ini yang dimaksud, sembahlah Allah sepertinya engkau melihat Allah. Hadis punya tafsir, li'annaka tara nurahu, karena yang kau lihat bukan Allah tapi kenyataan, tetapi kisah tentang Allah, tetapi peran tentang Allah.
Siapa yang memerankan? Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudahan paham, mudahan bisa dimengerti, hingga mudah-mudahan kita sadar bahwa sebenarnya benar kata Ad-Dibai, walau anna sa'ina fi kulli yaumin, seandainya kita berjalan tanpa harus dengan unta dan bersalawat setiap waktu, setiap saat, li Ahmada maulidan, untuk selalu memuji kekasih Allah ini. Ya Allah, tambahi terus rahmat, tambahi terus rahmat. Karena waktu kita gerak tambahan rahmat, waktu kita diam tambahan rahmat. Dukung, ya Allah ulun mendukung pian menggerakkan, ya Allah ulun dukung pian mendiamkan. Sama dengan ya Allah ulun mendukung pian menambahi rahmat kepada kekasih. Seandainya ini diwajibkan tugasnya, di Ahmada maulidan qad kana wajib, seandainya ini wajib, yaitu kada salah, fi kulli waqtin wahin, di setiap waktu dan saat. Nah, jadi mari kita coba baikan benar Nabi Muhammad. Mari kita coba. Tangan inilah yang menyuapi kita makan. Siapa tangan ini? Kaki inilah yang mengantar kita berjalan. Siapa kaki ini? Mata ini yang membuat kita bisa melihat. Siapa mata ini? Sepertinya kita didampingi terus oleh Rasulullah. Sepertinya kita dihimpun terus oleh Rasulullah. Sepertinya kita digendong terus oleh Rasulullah. Kaki berjalan, tangan bergerak, mata melihat, telinga mendengar. Tanpa kaki kita nggak bisa berjalan. Tanpa tangan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita makan, maka rasakan betapa Rasulullah menyuapi kita ketika makan, betapa perhatian beliau, betapa kasih sayang beliau, betapa cintanya beliau terhadap kita. Makan disuapi, makan dimasakakan, minum diminumi. Wajar bagi kita sebagai umat, Allahumma salli, ya Allah, tangan ini terus tambahi rahmat, gerakkan terus ya Allah. Bukan karena kepentingan hamba untuk makan, bukan, tapi hamba ingin melihat betapa engkau mencintai banget dengan kekasih, betapa engkau menyayangi banget dengan kekasihmu. Makan. Ya nang lalu, inni muhibbun, aku sangat memandang kepada kekasihku, aku sangat mengitihi kepada kekasihku, aku sangat merasakan kehadiran kekasihku. Bidzikri Ahmad, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Namun rasa itu belum sempurna kalau kada melihat orangnya. Rasa itu hanya dalam bentuk rindu, rasa itu dalam bentuk harapan. Ini yang kelihatan perhatiannya, ini yang kerasaan kasih sayangnya. Kapan melihat orangnya, rindu pun mulai membara, perasaan ingin bertemu pun selalu ada. Siang, malam, pagi, sore, tak ada lagi yang bisa mengobati hati yang sedang sakit selain pertemuan. Tak ada lagi yang bisa mengobati hati yang rindu selain berjumpa. Bashir muhibban, ya Allah, tolong jawab rindu ini, tolong jawab penyakit yang ada di hati ini, yaitu rindu yang sepertinya membebani, menekan, dan sepertinya hal yang berat. Temukan ulun dengan kekasih ulun, walau biru'ya, seandainya pertemuan itu hanya cukup di dalam mimpi, ulun terima. Walau hanya di dalam mimpi. Indahnya kata doa, indahnya kasidah yang terucap. Sungguh ulama mengarang kasidah walau hanya di dalam mimpi. Sedangkan Nabi berkata, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa pernah bermimpi dengan aku di waktu tidur, suatu saat sebelum dia mati, dia akan melihat aku di alam jagat. Mudahan-mudahan. Alifiyul anf, Ad-Dibai berkata, nih alif kayak huruf ali hidung sidin. Alifiyul anfi mimiyul fam, nih muntung bulatnya kayak huruf mim, pungas
seksi. An-nuniyul hajib, nih kayak nun berbalik, pungas banget. Rasulullah bila di siang hari memakai warna baju merah, tak ada manusia yang lebih tampan dari Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Wajahnya tampan, sempurna, sampai ulama memuji Nabi, anta khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau ini dijadikan sakahandak engkau, hai kekasih kami. Bukan Allah yang mengatur, tapi seakan-akan engkau yang mengatur. Alif ulun kayak ini Tuhanai, anu hidung ulun kayak ini Tuhanai, mata ulun kayak ini, bibir ulun kayak ini, dagu ulun kayak ini, rambut ulun kayak ini, kayaknya pian nang mengatur. Allah, Allah. Artinya luar biasa. Anta syamsun, kau bagaikan matahari. Orang perlu matahari, orang lebih perlu lagi dengan engkau ya Rasulullah. Anta badrun, kau bagaikan bulan, bahkan bulan pun perlu kepada engkau. Anta nurun fauqa nuri, kau adalah asal dari segala sesuatu yang disebut nur di atas nur. Semua yang ada disebut nur, setiap yang ada disebut nur. Kitab nur, mikrofon nur, lampu nur. Arti nur syai'un maujudun, yang ada. Setiap yang ada nampak, yang nampak disebut seperti cahaya. Meja nur, tihang nur, maka semua nur disebut anwar. Sedangkan aslul anwar dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, asal segala yang ada. Kalau tidak ada namanya zulmah, gelap. Kalau belum ada namanya zulmah, kadab. Saat ada namanya nur. Anta nurun fawqa nurin, anta iksirun walani, engkau bagaikan seperti satu pohon yang disebut iksir, yang bila orang ketemu pohon itu di hutan, di tengah-tengah hutan ketemu pohon ada modelnya halus, ketemu orang itu langsung menjadi wali, tapi jarang bertemu. Anta iksirun wa gali wa anta misbahus suduri, kegelapan hidup kami jadi terang benderang dengan munculnya engkau dalam hati kami. Artinya saat cinta tumbuh kepada Nabi, segala kehidupan sudah kadada lagi derita dan masalah. Kenapa? Karena cinta seperti pelita yang menerangi hati yang gelap gulita. Mari kita coba, mari jadi sembahyang, melihat Rasulullah makan, melihat Rasulullah berduduk, melihat Rasulullah berabah dirabahakan sidin, berdiri didiriakan sidin, berjalan dijalanakan sidin, berduduk didudukakan sidin, semua sidin. Dan rasakan sepertinya sidin itu menuntun, menggendeng setiap waktu dan saat. Kenapa harus Rasulullah? Karena itu yang bisa kita dekati, itu yang bisa kita paraki. Kalau Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, justru menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, kun ma'allah au ma'aman kana ma'allah. Orang-orang soleh bilang, hendaklah engkau jangan memisahi Allah atau jangan memisahi orang yang memisahi Allah. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan. Nah itu arti ihsan. Maka jikalau tiada engkau lihat akan dia, maka bahwasanya ia melihat akan dia. Rasakan dulu layanannya Rasulullah, rasakan dulu perhatiannya Rasulullah. Rasakan makan, minum, sembahyang, bergerak, berdiam, apa aja, itu semua diperhatikan, disayangi, dicintai oleh Rasulullah. Rasakan. Nah akhirnya saat merasakan, hati pun memandang. Saat hati memandang dan memandang, tumbuhlah ketujuh, rindu pun membara, hingga tidak ada permintaan selain, ya Allah kapan ulun bertemu dengan kekasih.
yakfi ya nural ahinna inna hajri tal. Wahai kekasih hati, cukup, terlalu lama sudah hati ini ingin bertemu dan ingin bertemu, hendak mana berdapat, hendak melihat, hendak memandang. Yakfi ya nural ahinna inna hajri tal. Yakfi ya nural ahinna inna hajri tal, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita, ya Allah, kabulkan doa dan hajat kami. Ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bermimpi dengan Rasulullah, ingin melihat wajah agung Rasulullah. Dan engkau berjanji bahwa siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah, duka citanya hilang. Siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah, maka tidak pernah celaka seumur hidup. Kami minta ya Allah, perlihatkan wajah kekasihmu walau hanya di dalam mimpi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari karena inilah seyudnya engkau membanyakan zikrullah. Apalagi yang kita lihat selain pujian, yang kita rasakan perhatian, yang kita rasakan kasih sayang. Kadada lagi selain Masya Allah, pian ni sayang banar lawan ulun, pian ni baikan banar lawan ulun, pian ni luar biasa. Kadada lagi selain itu. Apalagi terucaplah bimbingan kata dengan dzikir berbahasa Arab yang disusun oleh hadis Nabi dan Al-Quran dan ulama. Jadi baca zikir, baca salawat itu semuanya adalah memuji, menyanjung. Jadi kalau sudah asik, ya udah namanya juga asik. Nah, zikir kepada Allah pada segala waktumu, seperti firman Allah, udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah oleh kamu akan Allah, puji Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, hebat Allah Ta'ala. Di mana kita tahu Allah Ta'ala hebat? Rasulullah yang memadahkan, Rasulullah yang memeranakan, Rasulullah yang menontonakan. Sepertinya Rasulullah layar tancap, sekedar misal, maka pelem Allah Ta'ala nampak di situ. Pujilah Allah. Ingat, cara memuji Allah, cara mengagungkan Allah, sebelumnya tenggelamkanlah dulu dirimu dan sadarkanlah dulu asal dirimu, bahwa asal dirimu adalah nur Nabi Muhammad. Maka ketika engkau mengagumi Allah, ketika kau memuji Allah, ketika kau membesarkan Allah, pandanglah yang pantas berhak memuji Allah, yang pantas berhak mengagungkan Allah, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tambah salut hati kita dengan Rasulullah, tambah kagum hati kita dengan Rasulullah. Allah dipuji oleh Rasulullah, Allah pun bilang, kada engkau yang hebat, engkau yang harat, kau yang mulia, kada Tuhan pian yang agung, pian yang. Betapa kita menonton, sungguh percintaan yang sangat luar biasa. Tambah asik, tambah asik, tambah asik. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang memuji Allah dengan mengatakan Bismillah, semua tergantung Allah, semua terserah Allah, Allah nang ianya bila kada Allah kada kawaba apa-apa. Siapa yang berhak ngomong? Siapa yang berhak memuji? Siapa yang berhak mengucapkan itu kepada Allah? Hanya satu orang, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang berhak? Nggak ada. Kita nggak ada cerita. Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Tenggelamkanlah dirimu di dalam nur nabimu, kau akan merasakan betapa hidupmu di dalam cinta dan kasih sayang, karena yang kau tonton film cinta.
paham. Sebutlah oleh kamu akan Allah itu akan zikir yang banyak dan mengucap tasbih kamu akan dia pagi-pagi dan petang. Dan membanyakan zikir itu melazimkan akan hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Bila muntung tuh memenderi Allah Ta'ala, berarti kada jauh lawan Tuhan, kada mau menjauhi Tuhan. Bependeran pian baikan lawan ulun, pian sayang lawan ulun, di sini dalam rasa, dalam ingatan. Nah berarti nang kita penderi ini orangnya kada hendak kita tinggalkan. Melazimkan akan hadir hatimu kepada Allah pada sekalian pekerjaan kita. Dan inilah murad dengan kata Imam Al-Ghazali. Maksud Imam Ghazali pada bab ini bahwasanya Allah itu sahabatmu. Kitakah orang yang disayang? Tidak. Kita hanya dapat berkah dari orang yang disayang Allah. Kitakah orang yang punya kehebatan? Tidak. Kita hanya dapat berkat dari orang yang hebat yang dianggap Allah. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allah tak pernah memisahi kekasihnya walau hanya sedetik. Justru karena Allah tidak pernah memisahi, kita dapat sawab, kita dapat berkat. Ya jurang bahari, bila saruan peparak dihiga tuan guru. Nah, orang tuh menyurungi tuan guru, cuma nama hantupnya nanti higa. Berkat ngarannya. Kadada nang tuan rumah tuh mitihi nanti higa, nanti itihinya tuan guru tuh bang, no iwak, nasi, wadai. Tuan guru ini pulang mending mewali juga. Kata gancang juga tuh makan di rumah balas dendam. Nah nanti higa nih guru lajar ambil berkat, jesiden. Arah hantub banar. Ngarannya berkat itu, ngarannya tuh berkat. Allah Ta'ala sahabatmu dan taulanmu yang tiada bercerai, ia akan dikau. Ayo, kada pernah Allah memisahi. Karena makna bersahabat dengan Allah itu, nah kitanya bersahabat maksudnya apa? Banyak-banyak zikir akan dia. Pandiri orang kada berjauhan tuh, bapak pandiran mun behinipan aja kada baguna, bapak parakan ikan berpacaran pasti berarayuan. Yalah, kau bagaikan bulan, kau bagaikan bintang, kau bagaikan napas aku hidungnya. Mun begini pannya bulikan nih lagi. Ada sing nang lawas bepender dan melazimkan akan taat kepadanya. Pasti kalau sudah cinta apa aja pasti hakon. Orang cinta mun muar bedahulu dan menjauhi daripada berbuat maksiat. Maka dari karena itu yang dijaga oleh orang soleh adalah jangan sampai ada cinta ke lain dari Rasulullah. Jangan sampai ada orang yang lain. Itu yang mereka jaga. Maka dari karena itu Sayyidina Ali bilang, ya dunia gurri ghairi, hai dunia jangan goda aku. Sayyidina Abu Bakar jaga mulut, jaga hati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Rasulullah, seandainya iman Abu Bakar ditimbang kepada iman seluruh manusia yang ada di muka bumi selain Nabi dan Rasul, maka iman Abu Bakar melebihi dari iman segala-galanya. Karena iman Abu Bakar, insyaallah minggu akan datang kita dan sudah ulun padahakan juga, sebenarnya dasarnya iman itu ialah peduli orang. Iman itu menggiring orang. Rukun iman 6, 1, 2, 3, 4 nang jadi tolak ukur nang nomor 6, ridha dengan qada dan qadar. Orang beriman kada mengarasi kehendaknya, orang beriman kada mengencangi kehendaknya, orang beriman menggiring kepada Allah. Orang beriman apa aja ridha Allah, asal Allah ridha digawinya, nya kada peduli dirinya lagi. Jajarulun malam tadi bahwa ketika seorang hamba kenal dengan Allah seperti dia nikah dengan Allah. Ketika dia mengakui dirinya hamba, Allah adalah Tuhan, seperti dia nikah dengan Allah. Seperti. Nah, saat pernikahan terjadi, seorang hamba berkata, ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini adalah hambamu, kau adalah Tuhanku. Tidak ada lagi hamba berpikir tentang kebahagiaan hamba, tidak ada lagi hamba berpikir tentang kesenangan hamba. Hari ini dan seterusnya hamba hanya berpikir apa yang bikin kau senang, apa yang bikin kau ridha, apa yang bikin kau bahagia. Itu iman, itu iman. Apa yang bikin
bikin Allah ridha, apa yang bikin Allah senang. Seperti Siti Khadijah kalau dikawini oleh Rasulullah, cinta yang suci, bersih dan mulia terucap dari mulut Siti Khadijah, mulai hari ini ulun tidak lagi memikirkan kebahagiaan diri ulun, ulun tidak lagi mikirkan kesenangan ulun, hari ini ulun ingin selalu memikirkan apa yang bikin pian bahagia. Ini Khadijah Ummul Mukminin. Itulah jua hamba dengan Allah yang disebut nikah, kawin. Nah, kalau itu iman, kayak apa Allah ridha, pokoknya kayak apa Allah ridha, maka yang mampu sempurna melaksanakan ini dialah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, yang seluruh dirinya, seluruh rohnya, seluruh hartanya habis demi bikin Rasulullah senang, yang digelar dengan maqam siddiqiyah, yang digelar dengan maqam nubuah telah tutup, maqam nubuah telah selesai, namun maqam siddiqiyah masih ada, yaitu maqam mempanakan diri dengan Rasulullah, mempanakan diri dan menyerahkan segala-galanya demi kebahagiaan Rasulullah. Siapa orang yang hebat? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, jadi mudahan kita asal Rasulullah senang. Rabi'atul Adawiyah pun punya hati. Ketika ditanya, apa gerang nang pian amalakan? Ujar sidin, asal Rasulullah senang selesai, itulah cintaku. Rabi'ah. Nah, jadi kita nih asal Rasulullah senang itu aja. Apa nang nyata dulu? Iya, jangan mbak aku yang sembahyang tunda tahu kada jadi unda harat hebat tuh unda. Nah, kada sadar diri bahwa seorang tuh makan di higa tuan guru, kada ada tuan rumah tuh menjulung karena seorang nih jadi dapat sawapnya juga mina gancang makan di higa tuan guru. Sadar di higa tuan guru. Nah, sadar aja, minta sadar aja. Nah, makan aja gancang-gancang, minum aja banyak-banyak, asal sadar di higa siapa orang ini menjulungi karena siapa, bukan karena seorang. Ini kada unda-unda. Syahdan oleh Allah dan hadir hatinya serta Allah, syahdan dan adab bersahabat serta Allah itu 14 perkara. Insyaallah minggu akan datang mudah-mudahan kita bisa mencoba berusaha dan meminta tolong kepada Allah berkat Rasulullah, berkat orang-orang soleh, berkat guru-guru kita, agar hati ini kita berbuat, kita berucap, kita apapun asal Rasulullah senang. Itulah kebahagiaan kita. Lepaskan segala kepentingan pribadi, lepaskan segala keinginan.